Halo guys, kembali lagi di Nida di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 31 dan 32 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 33 dan 34 ya. Melanjutkan kejadian di saat Hwang dihajar oleh para gelandangan karena sok kuat. Kembali ke barudak Yunwo yang sedang mengobrolkan para gembel itu, yang tampaknya mereka adalah orang-orang jahat. Dan emang benar kan, orang jahat. Sepertinya anak-anak cewek ini juga bakal diapa-apain tuh. Sisul bilang ke teman-temannya jika mereka harus waspada pada bapak-bapak gembel. Mungkin dari mereka ada yang sudah kena virus. Lalu datang ketua gelandangan itu ke mereka dan memanggil anak-anak itu untuk ikut dengan dia. Kita beralih dulu keluar gedung di mana para tentara sedang membakar sel-sel virus itu agar tidak menyebar kemana-mana. Termasuk orang-orang yang teridentifikasi terkena virus. Tampaknya Dehan dan si Mamang sedang memperhatikan para tentara di kejauhan. Tidak mau ketahuan dan tidak mau dibakar hidup-hidup, Dehan dan si Mamang pun berjalan kembali lewat gang. Di jalan sambil sembunyi-sembunyi itu, Dehan bertanya ke si Mamang, "Kenapa kamu mau membantuku untuk mencari Hongmi, Mang? Aku kan sudah bilang mau membantu saja, dan selebihnya aku hanya penasaran ke kamu. Kenapa kamu mau memaksakan ingin menyelamatkan Hongmi? Dan apa arti Hongmi bagi Dehan?" Si Dehan hanya diam. Lalu di depan mereka tampaknya ada monster di antara sel-sel itu guys. Si Dehan pun sudah siap menyalakan molotov. Singkat cerita mereka berhasil membakar semua sel itu dan bisa melewati jalan yang terhalang oleh virus. Sekarang mereka ada di dalam minimarket dan mengumpulkan persediaan dulu. Di saat meluting itu, Dehan curhat ke si Mamang. Dulu, saat SMP, Dehan adalah anak bandel. Sering bolos sekolah, motor-motoran, nongkrong gak jelas. Dehan pun pokoknya gak semangat buat sekolah deh. Terus suatu hari dia bertemu dengan Hongmi yang menyapanya. Ternyata Dehan orang sini. Jadi si Hongmi dan Dehan ini teman sekelas guys. Tapi sepertinya di sekolah mereka gak deket. Lalu Hongmi mengenalkan Dehan pada ibunya. Si Hongmi pun bilang, "Dehan itu jago olahraga bu." Si ibu senang karena Dehan ganteng katanya. Dan bilang, "Berteman baiklah dengan Hongmi." Si Dehan jadi salting atuh. Sebelum kejadian itu, Dehan dan Hongmi gak pernah ngobrol. Tapi setelah kejadian itu, di sekolah, si Hongmi suka ngajak ngobrol ke Dehan. Dan itu membuat Dehan merasa senang, karena tidak merasa hampa lagi. Singkat cerita, waktu kelulusan SMP pun tiba. Barudak lain mah, ada orang tua yang nemenin ya kan. Tapi si Dehan mah gak ada anjir. Tadi duga orang tua Hongmi menghampirinya dan memberikannya bunga sambil mengucapkan selamat atas kelulusannya. Dan mereka pun berfoto bersama. Dehan nyaman dengan keluarga Hongmi yang baik itu. Kembali saat ini, si Mamang menenangkan Dehan dengan bilang, "Tenang aja, Hongmi akan baik-baik saja kok, kita akan menjemput dia." Mereka pun kembali berangkat dan saat keluar dari minimarket itu, datang para tentara menghadang mereka sambil menodongkan pistol. Dan si tentara bilang, "Kami menemukan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pembakaran." Kembali ke gedung-gedung tunawisma, Sisul sedang mengobrol sama si ketua Bapak Gembel dengan bilang, "Si Mamang dan Dehan sedang ke pengungsian buat bawa sembako dan kita akan membaginya rata," kata Isul. Mendengar itu, si ketua gembel pun yang tadinya mau menghajar anak-anak ini malah nggak jadi karena pengen sembakonya juga. "Baiklah," kata si ketua. Si bapak gembel itu pun setuju dan menyeret mereka ke kantin bawah lalu bilang, "Jika teman kalian telat datang dan tidak ada makanan di mejanya saat malam ini, kalian akan seperti orang yang di belakang itu." Lalu anak-anak pun melihat ada Hwang yang sudah tak berdaya setelah ditusuk dan digebukin. Si ketua pun menyuruh bawahannya buat pantau mereka. Kemudian anak-anak ini mengkhawatirkan si Hwang karena sudah berdarah-darah dan untungnya masih hidup. Mengetahui kenyataan bahwa si Isul berbohong soal sembako, si Sung Yu marah ke Isul. "Kita bakal mati karena berbohong, Isul." Lalu Yunwo ikut bicara. "Kau merencanakan sesuatu untuk mengulur waktu agar orang terinfeksi di sana akan segera menunjukkan gejala sebelum si Mamang dan Dehan kembali." Kita beralih ke situasi para gembel. Ternyata benar, salah satu dari mereka ada yang mulai menunjukkan gejala virus dengan batuk-batuk. Dan dia pun mulai muntah-muntah. Si teman mulai panik, kembali ke barudak Yunwo. Si Isul menjelaskan, jika virus mutasinya sudah aktif, akan jadi kacau. Mereka akan kabur dari gedung ini. Kita sudah melawan virus sel, berarti kita bisa melewatinya jika membuat persiapan. Lalu Isul melihat ke Soyun dan bilang, "Naon Soyun, kamu mau bicara apa? Kau lihatnya seperti itu padaku." Tidak, kata Soyun sambil gagap. Kemudian si Sungyu berjalan menjauhi mereka dan bergumam,
Sial, seharusnya aku jangan kesini bersama mereka. Lalu ada notif chat dari Jihun yang bilang, "Hai, jadi kenapa Sungyu dan Jihun berpisah ya?" Lanjut episode 34. Sungyu tak membalas chat dari Jihun. Entah kenapa dia juga kesal karena melihat chat si Jihun itu. Lanjut ke rencana kelompok Yeonwoo. Si Kang Min memberikan saran. Jadi, saat virus itu mulai aktif, untungnya kita ada di kantin bawah tanah. Meskipun tidak bisa kabur, tetapi kita bisa membakar para monster itu. Karena di kantin ada kompor. Si Yeonwoo mendekati kompor itu dan bilang, "Gak apa-apa membakar virus itu. Tapi kita harus hati-hati karena monster itu mudah terbakar dan bakal terjadi kebakaran hebat di sini. Apalagi kita sedang di bawah tanah saat ini." Kemudian si Sungyu datang dan bilang, "Yeonwoo, kau masih di sini saja. Kau kan sudah terinfeksi. Sana pergi sama para gembel di atas." Kang Min membela Yeonwoo dan bilang, "Jangan berlebihan Sungyu. Kita jangan saling curiga." Lalu si Yeonwoo menjawab, "Tenang aja bre, aku bakal keluar kok. Aku bakal pergi sebelum kamu mengamuk Sungyu. Kamu mau jadi ikut kan Isul?" Si Isul melihat ke Yeonwoo. Kemudian Yeonwoo kembali ngomong, "Seharusnya aku keluar dari tadi. Buat apa aku susah payah terus setia sama anak-anak yang meninggalkannya waktu itu." Kemudian Yeonwoo menyuruh Sungyu buat diam dan gak usah sok tahu kondisi si Yeonwoo. Mendengar itu, Sungyu tampak marah dan balik memaki Yeonwoo. "Anak anjing, belagu amat maneh. Sini kalau mau pukul aku." Lalu Kang Min menenangkan mereka berdua dan bilang, "Yeonwoo, aku mengerti kenapa kamu menjelekan kami. Sekarang belum saatnya. Kami memintamu memaafkan kami. Tapi saat ini kita anggap punya pilihan lain selain saling percaya dan saling tolong." Lalu si Kang Min menjelaskan sesuatu. Si Kang Min terus berpikir setelah turun dari kereta gantung waktu itu. Ada apa ini? Virus apa ini? Virus yang terus tumbuh sampai inangnya mati dan pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Si Kang Min pikir bahwa virus ini ada hubungannya dengan sel kanker. Dia coba memikirkan ciri khas sel kanker, dan sepertinya lumayan mirip. "Terus bagaimana?" kata Isul. "Apa kamu mau membakarnya pakai radiasi?" Kemudian Kang Min menjelaskan kembali. Di kedokteran ada istilah terapi panas frekuensi tinggi. Sel kanker dipanaskan dengan suhu sekitar 40 derajat. Jadi mereka hanya perlu fokus pada suhu saja, tidak perlu membakar oleh api. Si Isul memberikan ide bagaimana dengan memanaskan air. Karena air tidak akan menimbulkan kebakaran dan lebih mudah juga mengendalikannya. Setelah mengetahui cara memusnahkan virus tanpa membakar tempat ini, dari atas terdengar suara teriakan. Para penjaga di luar pintu pun kebingungan. Ada apa di atas? Yeonwoo langsung berteriak, "Kunci pintunya sebelum mereka turun ke sini, cepat!" Mendengar itu, si Soyun dengan sigap akan mengunci pintu. Tetapi dia tidak sampai ke atas pengunci pintunya itu. Lalu si Isul memberikannya kursi, dan pintu pun berhasil dikunci. Kemudian Kang Min, Yeonwoo, dan Sungyu mengumpulkan alat-alat panjang dan membalutnya dengan serbet, membalurnya dengan minyak goreng, dan mereka hendak membuat obor. Lalu si Huang tersadar dan berusaha untuk bangun. Kemudian Yeonwoo datang ke si Huang dan bertanya, "Apa Bapak bisa berdiri? Kita harus siap untuk kabur, Pak." Sebelum menjawab itu, dari luar para penjaga pun mulai panik dan berusaha masuk ke dalam. Tampak si monster pun sudah mulai turun ke bawah. Para penjaga itu menggedor-gedor dengan sangat kerasnya untuk dibukakan. Kembali ke Dehan dan si Mamang. Sepertinya si Mamang telah meyakinkan para tentara untuk tidak menghabisi mereka berdua. Kemudian para tentara ini mau membantu Dehan dan si Mamang mencari Hongmi dan yang lain. Si Mamang menunjukkan arahnya ke si tentara. Si Dehan bilang, dia tahu lokasi temannya karena saat ditelepon mereka bilang ada di bangunan biro wisata. "Oke," kata tentara. Saat perjalanan itu, di depan mereka ada virus level A dan para tentara harus segera membakarnya. Jadi, virus ini sudah dikategorikan levelnya. Dari level A, itu seperti sel-sel yang tidak punya inang, yang ukurannya bisa lebih dari manusia. Contohnya ada ukuran yang 3 meter. Mereka pun melanjutkan pencariannya. Para tentara mengecek satu persatu bangunan di sana. Tampaknya tidak ada tanda-tanda dari keempat anak cewek yang mereka sedang cari, guys. Lalu ada satu bangunan dengan pintu terbuka. Mereka pun mulai masuk ke dalam dan mengecek di dalamnya. Ternyata ada jejak dari luar, sepertinya ada orang yang pernah masuk ke sini. Tentara lain bilang, "Di sini juga ada jejak. Sepertinya ada yang lewat sini setelah membakarnya dengan api." Dan para tentara pun mengira bahwa Hongmi melewati bekas pembakaran ini. Kemudian Dehan langsung lari ke arah sana dan bergegas dengan paniknya. Kembali ke masa lalu, Dehan dan Hongmi di sekolah. Si Hongmi bilang ke Dehan kalau dia sedang belajar bahasa Inggris dan bertanya pada Dehan, "Apa kamu tahu arti destiny?"
Artinya takdir, Dehan. Katanya romantis sekali ya. Si Dehan pun menyuruh Hongmi pergi karena dia mau tidur. Saat bangun, Dehan bingung, di tangannya ada tulisan Destiny. Kembali ke masa kini. Si Dehan menemukan tas milik Hongmi di depan gedung apartemen. Sepertinya Dehan akan masuk ke gedung apartemen itu. Akan tetapi, episode kali ini sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.